Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, adik-adik, hari ini kita masih akan lanjut di pembelajaran matematika wajib untuk pembahasan fungsi komposisi part 1. Oke, adapun kali ini kita diminta atau diharapkan untuk bisa mengkomposisikan 2 hingga 3 buah fungsi, ya. Jadi nanti itu tujuan pembelajaran kita. Oke, jangan lupa adik-adik like video ini. Jika merasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, adik-adik dapat menentukan fungsi komposisi jika diketahui 2 hingga 3 buah fungsi. Dan yang kedua, setelah adik-adik dapat menentukan fungsi komposisinya, adik-adik diharapkan dapat menentukan nilai dari fungsi komposisi itu sendiri jika misalkan X-nya nanti digantikan dengan sebuah konstanta. Oke, langsung saja kita masuk. Definisi fungsi komposisi. Yang pertama yaitu adik-adik harus tahu dulu nih apa sih itu fungsi komposisi. Oke. Nah, fungsi komposisi. Jadi kalau misalkan berarti fungsi tahu ya, relasi khusus yang memetakan setiap anggota pada domain dengan tepat satu anggota pada kodomain. Nah, sedangkan untuk komposisi, komposisi sendiri itu artinya adalah campuran. Oke. Jadi tentu ketika kita akan menyelesaikan fungsi komposisi berarti kita minimal akan berkaitan dengan 2 buah fungsi itu minimal. Oke, lebih dari 2 fungsi tentu bisa juga. Oke. Nah, selanjutnya fungsi bundaran kayak gini ya. F bundaran G itu dibaca F komposisi G atau F dot G juga boleh, atau F bundaran G, itu sama saja cara bacanya. Jadi lambang komposisi adalah bundaran seperti ini. Syarat agar fungsi F komposisi G itu dapat dilakukan atau ada jika range dari fungsi belakang yaitu range fungsi G ya memiliki irisan dengan domain fungsi F ya. Jadi irisan itu artinya adalah memiliki anggota yang sama gitu ya. Jadi ketika range fungsi yang di belakangnya memiliki irisan dengan domain pada fungsi F atau domain yang berada pada fungsi di depannya. Nah, contoh, syarat 2 buah fungsi dapat dikomposisikan. Misalkan di sini saya berikan himpunan A, negatif 1, 0, 1, dan 2. Dan fungsi fx ku begini, fungsi gx ku begini. Nah, selanjutnya F komposisi gx itu jika digambarkan gimana sih sebenarnya? Oke, jadi adik-adik kalau digambarkan itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau fungsi F komposisi G, prinsip kerja fungsi komposisi adalah fungsi yang belakang, berarti fungsi G, dilanjutkan oleh fungsi F. Jadi yang memetakan terlebih dahulu adalah fungsi G. Oke, jadi ini adalah himpunan A ya. Himpunan A yang anggotanya min 1, 0, 1, dan 2. Dan itu sesuai ya. A itu sendiri ini adalah disebut sebagai apa? Karena ini dipetakan oleh fungsi G ya, fungsi G. Fungsi G-nya kita adalah negatif X. Oke, jadi ketika domain saya adalah negatif 1, dipetakan GX-nya kita, saya tulis di sini ya, GX-nya kita yaitu negatif X. Oke. Berarti kalau X-nya kita min 1, berarti negatif kali negatif 1, hasil pemetaannya adalah positif 1. Saat X-nya kita 0, hasil pemetaannya juga 0. Saat X-nya kita 1, hasil pemetaannya min 1, begitu seterusnya. Oke. Nah, si fungsi A ini sendiri itu disebut sebagai domain fungsi F atau domain fungsi G. Oke, karena ini adalah daerah asal fungsi atau yang inilah yang dipetakan. Sedangkan pada himpunan yang berwarna hijau ya,
pada himpunan ini hasil pemetaan dari fungsi G tadi ya. Hasil pemetaan dari fungsi G disebut dengan range ya. Disebut sebagai range fungsi G. Oke. Sabar ya. Disebut sebagai range fungsi G. Oke, jadi yang hijau ini disebut sebagai range fungsi G. Oke, daerah hasilnya, karena inilah yang hasil pemetaan dari fungsi G. Nah, selanjutnya, dari range fungsi G ini dilanjutkan oleh fungsi F, yang mana fungsi F-nya kita, X-nya kita ya, Fx-nya kita yaitu X plus 1. Oke. Nah, yang di sini dipetakan. Berarti saat X-nya kita min 2, masukkan ke Fx-nya kita ya. Berarti min 2 plus 1, hasilnya adalah negatif 1. Saat X-nya kita min 1 plus 1 hasilnya 0. 0 plus 1 hasilnya 1, 1 plus 1 hasilnya 2. Nah, berarti dengan kata lain, karena ini dipetakan oleh fungsi F, dengan kata lain, si hijau ini juga itu merupakan domain dari fungsi F. Oke, sehingga bisa Ibu katakan bahwa range dari fungsi G beririsan dengan domain fungsi F. Artinya adalah range pada fungsi G itu juga merupakan domain pada fungsi F. Oke, beririsan artinya anggotanya ada yang sama, yaitu hasilnya adalah min 2, min 1, 0, dan 1. Oke, yang berwarna hijau inilah yang merupakan irisan dari range fungsi G dan domain fungsi F. Seperti itu. Nah, selanjutnya, berarti bisa Ibu katakan kalau dari yang sini ini dipetakan oleh fungsi G, kemudian dilanjutkan oleh fungsi F. Atau dengan kata lain, jika kita baca dari warna ungu ya, ungu ke warna orange ini, berarti ini adalah F komposisi GX. Oke? Berarti F komposisi GX. Oke, yang mana fungsi G dilanjutkan oleh fungsi F. Atau dengan kata lain, fungsi F itu melanjutkan fungsi yang berada di belakangnya, yaitu fungsi G. Jadi seperti itulah definisi dari fungsi komposisi itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, komposisi dua buah fungsi. Ada beberapa hal yang perlu adik-adik pahami dulu ya. F komposisi GX itu bisa dituliskan menjadi F GX, yang mana dapat diartikan sebagai fungsi G ya, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Fungsi G dilanjutkan oleh F, atau fungsi F yang melanjutkan fungsi G. Sehingga bisa diartikan seperti ini. Prinsip menentukan fungsi komposisi adalah fungsi belakang masuk ke fungsi depan. Jadi prinsipnya dari fungsi komposisi itu seperti itu. Jadi nanti mau berapapun, mau 3 fungsi, yang jelas prinsip dari fungsi komposisi yaitu fungsi yang berada di belakang atau berada di sebelah kanan ya. Berarti seperti ini fungsi G yang masuk ke fungsi F. Seperti itu ya. Nah, contoh, misalkan adik-adik diberikan fungsi, kedua-duanya adalah fungsi linear. Disebabkan karena pangkat tertinggi dari X-nya adalah 1. Nah, selanjutnya diminta untuk menentukan G komposisi Fx. Nah, untuk menentukan G komposisi Fx, kita tuliskan dulu. Ini artinya adalah fungsi F yang masuk ke fungsi G. Oke? Berarti ini bisa saya tuliskan menjadi G Fx. Oke? Nah, selanjutnya fungsi G tetap Fx kita ganti dengan 3x kurang 1. Jadi ini
diganti dengan 3x kurang 1. Oke, selanjutnya hasilnya adalah, kembali adik-adik ingat, misalkan ya, saya punya gx seperti ini ya, gx ini saya kasih contoh lain nih sebelum masuk ke sini. Gx sama dengan negatif 2x plus 2. Ketika x-nya itu saya ganti dengan 1, itu artinya x yang berada di sebelah kanan, semua x yang berada di sebelah kanan, itu juga akan terganti dengan 1. Berarti negatif 2 kali 1 plus 2. Negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambah 2, hasilnya adalah 0. Berarti hasilnya 0 nih. Nah, bagaimana kalau x kita ganti dengan yang lain? X-nya kita ganti dengan 2A misalkan. Itu artinya sama, berarti X yang di sini diganti dengan juga 2A. Berarti negatif 2 kali X-nya ganti dengan 2A plus 2. Setelah itu, kalikan ke dalam. Negatif 2 kali 2A itu adalah negatif 4A plus 2. Oke, bagaimana kalau misalkan ya X yang ini kita ganti dengan sebut saja X plus 1. Berarti X yang ini juga otomatis diganti dengan X plus 1. Berarti negatif 2, karena X plus 1 itu sudah lebih dari satu suku, maka berikan tanda kurung dia, harus seperti ini. Oke, ditambah 2. Sama dengan, nah ini kali ke dalam, negatif 2 kali X berarti negatif 2X. Negatif 2 kali 1 berarti negatif 2 plus 2. Nah, negatif 2 tambah 2 ini habis, jadinya 0. Berarti hasilnya hanyalah negatif 2X, seperti itu. Nah, sama artinya dengan ini, berarti soal kita sebelumnya. G buka kurung 3x kurang 1. Artinya variabel pada fungsi G ya itu diganti dengan 3x kurang 1. Berarti x yang ini ya, x pada soal kita pada fungsi G itu diganti dengan 3x kurang 1. Berarti hasilnya, karena tadi kita punya gx ya, kita punya, kalau adik-adik bingung, kita punya gx tadi min 2x plus 2. Jadi x-nya kita ini diganti dengan 3x kurang 1. Berarti sama dengan negatif 2 kali 3x kurang 1 plus 2. Sama dengan, kali ke dalam, negatif 2 kali 3 itu adalah negatif 6x. Negatif 2 kali min 1 itu adalah positif 2. Ini tetap positif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 6 plus, maaf. Ya. Negatif 6x ya ditambah dengan 4. Oke. Nih saya perbaiki tanda tambahnya ya, supaya lebih rapi. Oke, ditambah dengan 4. Ya, seperti itu. Inilah hasilnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan fungsi komposisi yang berikutnya? Fungsi G, komposisi fungsi G, prinsip kerja sama. Fungsi yang belakang masuk ke fungsi yang di depan. Berarti ini bisa saya tuliskan menjadi G komposisi Gx. Oke, ganti Gx-nya kita dengan fungsi yang telah diketahui pada soal. Gx-nya kita min 2x plus 2. Berarti G buka kurung negatif 2x plus 2. Oke, berarti ini saya lanjutkan ke samping ya. Berarti kalau ini saya lanjutkan ke samping, nah ke sini ya. Berarti ini min 2x plus 2 itu menggantikan variabel di fungsi G. Oke, fungsi G-nya kita ini, x-nya ganti dengan min 2x plus 2.
berarti X yang di fungsi G itu terganti dengan negatif 2X plus 2. Berarti sama dengan negatif 2, X-nya kita ganti ya dengan negatif 2X plus 2. Jangan lupa pakai kurung, itu penting. Kan ini juga pakai kurung di sini. Ditambah dengan 2. Hasilnya adalah min 2 kali min 2 itu hasilnya positif 4X karena ada X-nya. Min 2 kali positif 2 itu hasilnya negatif 4 ditambah 2. Oke, ini tetap 4X. Utang 4 bayar 2 berarti sisa utang 2. Inilah hasilnya. Oke, 4X kurang 2 seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau yang seperti ini modelnya? Contoh yang kedua, yang satu memiliki fungsi kuadrat dan yang satu adalah fungsi linear. Asal adik-adik tahu bagaimana prinsip kerja dari fungsi komposisi, ini sebenarnya gampang saja ya. Nah, prinsip kerjanya berarti fungsi G ya. Fungsi G itu masuk ke fungsi F. Ya, berarti kita tuliskan F Gx. Sama dengan fungsi F, Gx-nya kita ganti dengan 2X kurang 1 karena ini fungsi Gx-nya kita. Berarti 2X kurang 1. Oke. Berarti sama dengan, itu artinya fungsi ini masuk ke fungsi F. Nah, langsung lihat fungsi F-nya kita. Oh, ternyata fungsi F-nya kita adalah fungsi kuadrat, yaitu X kuadrat. Karena X terganti dengan 2X kurang 1, maka X yang ini akan kita ganti menjadi 2X kurang 1. Pangkat 2. Pangkat 2 dari mana? Dari soal ini. Dari fungsi F-nya itu sendiri. Jadi, ini 2X kurang 1 masuk ke fungsi F. Nah, selanjutnya saya pindahkan kemari. Ya, caranya adalah, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Yang depan dipangkat 2-kan. Berarti saya bisa tuliskan seperti ini ya. 2X, karena yang di depan adalah 2X dipangkat 2-kan. Ditambah 2, ya. 2 dikali yang di depan, yaitu 2X. Dan dikali dengan yang di belakang, yaitu negatif 1. Oke. Ditambah yang belakang lagi berpangkat 2. Oke, itu cara cepat mengkuadratkan. Itu sudah pernah dibahas di matematika peminatan juga. Nah, selanjutnya berarti hasilnya adalah 2X pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 itu adalah 4X pangkat 2 X kuadrat. 2 kali 2, 4 kali min 1 berarti min 4X. Min 1 pangkat 2 berarti hasilnya adalah positif 1. Inilah hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya diminta lagi nih kalau G komposisi Fx. Ya, prinsip kerja sama, F berarti masuk ke fungsi G. Berarti ini saya tulis agak ke atas ya, biar muat sedikit. Berarti ini bisa saya tuliskan menjadi G komposisi Fx. Prinsip kerjanya adalah gantilah fungsi Fx dengan fungsi yang telah diketahui pada soal. Fx-nya kita adalah X kuadrat. Oke, berarti X kuadrat itu masuk ke fungsi G atau menggantikan variabel pada fungsi G. Sehingga X ini tak ganti dengan X kuadrat. Berarti menjadi 2 kali X pangkat 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 2X pangkat 2 kurang 1. Itulah hasilnya. Oke? Nah, berikutnya contoh ketiga, bagaimana kalau ada fungsi yang disebut dengan fungsi rasional. Jadi ini ya, fungsi rasional itu ini. Fungsi rasional itu adalah fungsi yang bentuknya, ada yang tahu? Oke, benar. Bentuknya pecahan. Oke, yang bentuknya pecahan. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kita menyelesaikan bentuk fungsi yang fungsi komposisi yang seperti ini? Oke. Selanjutnya, berarti ini F komposisi G yang masuk ke fungsi F. Oke. Berarti kalau seperti ini ya,
Kita tuliskan kembali, berarti F Gx sama dengan F Gx-nya kita adalah 2x per x kurang 1. Oke, berarti 2x per x kurang 1 ini menggantikan variabel pada fungsi f. Lihat langsung fungsi f-mu. Nah, ini berarti x tergantikan dengan 2x kurang 1. Berarti x yang ini diganti dengan 2x kurang 1. 2x per x kurang 1. Berarti menjadi 2x per x kurang 1 ditambah 1. Nah, untuk seperti ini ya, cara menyelesaikannya adalah adik-adik langsung bisa, ini tulis kembali aja dulu ya. X kurang 1 ditambah 1 dikali penyebutnya, jadikan pembilang dan penyebut menjadi X kurang 1. Kayak ini ya, karena penyebutnya adalah X kurang 1. Jadi seperti ini, X kurang 1 per X kurang 1. Kenapa? Kalaupun dia pecahan, jadi intinya di sini adalah jadikan dia pecahan yang pembilang dan penyebutnya yaitu adalah penyebut pada pecahan, fungsi rasional sebelumnya, yaitu X kurang 1. Kalau misalkan di sini adalah X plus 2, berarti 1 dikali X plus 2 per X plus 2. Jadi, lihatnya ke bagian posisi bawahnya ini. Oke? Karena X kurang 1 dibagi X kurang 1 itu hasilnya adalah 1. Jadi, nggak ada masalah. 1 kali 1 ya tetap 1. Ini cuman untuk menyamakan penyebut menjadi X kurang 1. Karena ini penyebutnya sudah sama, yaitu X kurang 1. Jadi saya bisa tuliskan X kurang 1 langsung 1 kali penyebutnya. Di atasnya adalah, atau pembilangnya adalah 2X. 1 kali X berarti ditambah X. 1 kali negatif 1 adalah negatif 1. Hasilnya adalah 2X plus X itu adalah 3X dikurang 1 per X kurang 1. Inilah hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau berarti saya bisa simpulkan kayak gini ya. Satu saja di bawah, F komposisi Gx yang kita peroleh yaitu 3X kurang 1 per X kurang 1. Nah, di sini saya mau tunjukkan dengan dua cara untuk mencari jawaban dari contoh 3 bagian B. Nah, di sini F komposisi G4. Karena kita punya F komposisi Gx itu sudah diketahui, maka langsung saja X ini diganti dengan 4. Berarti X yang ini saya ganti dengan 4. Langsung 3 kali 4 kurang 1 per 4 kurang 1. 3 kali 4, 12 kurang 1 berarti 11 per 3. Oke, nah bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua adalah, misalkan nih, adik-adik diminta untuk menentukan F komposisi G4 tanpa harus mencari F komposisi Gx. Itu gampang. Dengan asal kalian tahu bahwa, kalian ingat bahwa fungsi komposisi prinsip kerjanya adalah fungsi belakang masuk ke fungsi depan. Berarti 4 masuk ke fungsi G. Nah, kita punya, saya salin ulang, fx-nya kita adalah X plus 1, sedangkan Gx-nya kita yaitu 2X per X kurang 1. Berarti 4 masuk ke fungsi G. Masuk ke sini. Berarti 2 kali 4 per 4 kurang 1. 2 kali 4, 8 per 3. Oke, berarti ini hasilnya adalah 8 per 3. Berarti 8 per 3 itu masuk lagi ke fungsi yang di depannya, yaitu fungsi F. Oke, berarti masuk di sini. Berarti F 8 per 3 sama dengan 8 per 3 plus 1. Nah, ini seperti tadi menyelesaikannya ya. 8 per 3 ditambah 1 kali 3 per 3. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 3. Berarti 8 ditambah 1 kali 3, yaitu 3. 8 tambah 3 berarti 11 per 3. Oke, cukup mudah. Jadi adik-adik bisa mencari F komposisi G dari suatu nilai tanpa harus mencari rumusan dari F komposisi G X itu sendiri. Oke, dengan cara yang kedua.
Komposisi 3 buah fungsi, berarti ini kita diberikan 3 buah fungsi, kemudian nanti diminta untuk mengkomposisikan dari ketiga fungsi tersebut. Adapun soalnya itu tergantung si pembuat soal mau mengkomposisikan fungsi yang mana. Oke, kita langsung lihat contoh yang keempat, yaitu fungsi f-nya kita yaitu fungsi linear, sedangkan fungsi g juga linear, sedangkan fungsi hx itu adalah fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya yang diminta adalah f komposisi g komposisi hx. Nah, untuk prinsip kerjanya yaitu fungsi yang dari belakang masuk ke depan, yaitu fungsi h itu masuk dulu ke fungsi g. Jadi ini bisa saya cari sendiri dulu ya. Fungsi g komposisi hx. Itu dulu yang kita cari. Oke, dari yang belakang. Ini bisa saya tuliskan menjadi GHX. Oke, berarti fungsi G, fungsi HX-nya kita adalah X kuadrat. Oke, berarti X kuadrat masuk ke fungsi G. Oke, berarti variabel pada fungsi G itu terganti dengan X kuadrat. Berarti menjadi negatif 3, X-nya ganti dengan X kuadrat. X pangkat 2, hasilnya adalah negatif 3X pangkat 2. Nah, selanjutnya berarti kalau kita mau cari F komposisi G komposisi HX, itu berarti fungsi G komposisi HX itu masuk ke fungsi F. Dan fungsi G komposisi HX itu adik-adik telah peroleh yaitu min 3X kuadrat. Berarti ini bisa saya tuliskan menjadi F buka kurung G komposisi HX. Oke, berarti hasilnya adalah ini G komposisi HX-nya itu adik-adik sudah tahu negatif 3X pangkat 2 sama dengan min 3X kuadrat masuk ke fungsi F, berarti X pada fungsi F itu terganti dengan min 3X kuadrat, berarti min 3X kuadrat ya, yang ini X-nya ini terganti dengan min 3X kuadrat, ini tetap plus 1. Oke, karena ini beda jenis, maka jangan dijumlahkan, jadi cukup sampai di sini saja. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa F komposisi G komposisi HX itu hasilnya adalah negatif 3X pangkat 2 plus 1. Seperti itu. Oke, bagaimana kalau yang diminta adalah H komposisi G komposisi Fx? Berarti prinsip kerjanya sama, yaitu fungsi F masuk dulu ke fungsi G. Oke, berarti saya boleh cari dulu G komposisi Fx. Berarti hasilnya adalah G Fx. Berarti fungsi F masuk ke fungsi G. Langsung cari fungsi F-nya. Fungsi F-nya kita adalah X plus 1. Nanti X plus 1 masuk ke fungsi G. Berarti ya ini X. Kita punya GX, saya tulis di sini aja ya. Kita punya GX tadi. Ya, kita punya GX supaya tidak bingung lihatnya. GX-nya kita yaitu negatif 3X. Oke, berarti X ya, X plus 1 itu masuk ke fungsi G. Berarti X plus 1 itu masuk ke fungsi G, berarti X yang ini terganti ya, X yang ini terganti dengan X plus 1. Berarti negatif 3 kali X plus 1. Ingat harus pakai kurung. Berarti hasilnya adalah negatif 3 kali X, hasilnya negatif 3X. Negatif 3 kali positif 1, itu hasilnya negatif 3. Nah, selanjutnya setelah kita dapat G komposisi Fx, untuk mendapatkan H komposisi G komposisi F, komposisi G komposisi Fx, berarti fungsi yang ini ya masuk ke fungsi H. Langsung saja bisa kita tuliskan H buka kurung. Tadi G komposisi Fx yang kita kan sudah tahu nih,
min 3x kurang 3 langsung masukkan saja. Oke, berarti ini masuk ke fungsi H. Fungsi H-nya kita, Hx-nya kita yaitu x pangkat 2. Ya, pada soal ini tadi. Masih soal yang sama ini ya, x pangkat 2. Berarti x terganti dengan min 3x kurang 3. Berarti x yang di x pangkat 2 ini terganti dengan negatif 3x kurang 3 berpangkat 2. Oke, prinsip kerjanya sama. Berarti bagian depan yaitu min 3x pangkatkan 2 ditambah 2 kali depan yaitu min 3x dikali dengan belakang yaitu min 3 ditambah dengan yang belakang. Ini min 3 ya, yang belakangnya yaitu min 3 berpangkat 2. Seperti contoh yang sebelumnya ini sama kurang lebih. Negatif 3 pangkat 2 berarti min 3 kali min 3 yaitu hasilnya adalah 9. 9x kuadrat. 2 kali min 3 itu negatif 6. Negatif 6 kali min 3 itu positif 18. Jadi positif 18x plus 9. Oke, boleh sampai sini atau boleh adik-adik sederhanakan. Jadi 9 kasih keluar karena semua ini bisa dibagi 9. Berarti ini keluar 9-nya berarti sisa x kuadrat. 18 bagi 9 berarti ini sisa 2x. 9 bagi 9 berarti itu sisa 1. Oke. Ke sini. Nah, selanjutnya yang diminta adalah F komposisi G komposisi H2. Oke, adik-adik bisa memasukkan nilai ini ke hasil yang telah ada. Ya, karena tadi kita punya F komposisi G komposisi H. X-nya kita kan udah ditahu nih, yaitu min 3x kuadrat plus 1. Berarti kalau yang ditanya adalah F komposisi G komposisi H2, ini kan sudah sebelumnya itu kalau memasukkan nilai pada fungsi komposisi, adik-adik terserah bisa memasukkan ke F komposisi, maksudnya fungsi komposisinya, atau tanpa melewati fungsi komposisinya juga boleh. Oke, yang penting adik-adik tahu bahwasanya prinsip kerja dari fungsi komposisi adalah fungsi belakang masuk ke fungsi depan. Nah, selanjutnya berarti x yang ini terganti dengan 2. Berarti sama, berarti variabel x yang di sini harus diganti dengan 2. Berarti min 3 kali 2 pangkat 2 plus 1. Kuadrat lebih kuat daripada perkalian. Berarti 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali min 3 negatif 12. Jadi hasilnya adalah negatif 12 ditambah dengan 1, yaitu negatif 11. Seperti itu. Nah, seandainya nih, F komposisi G komposisi HX itu belum diketahui. Nah, bagaimana caranya kita mau cari? Ini sebut saja adalah cara yang kedua. Kita mau cari F komposisi G komposisi H2. F komposisi G komposisi H2 tanpa melewati proses pencarian f.g.hx. Oke, sama. Prinsip kerja adalah 2 masuk ke fungsi H. Oke, 2 masuk ke fungsi H. Berarti ini saya cari di sini ya, di fungsi H-nya. Berarti H2 sama dengan 2 pangkat 2, yaitu hasilnya adalah 4. Oke, masuk ke fungsi H. Berarti ini hasilnya adalah 4. Selanjutnya, setelah masuk ke fungsi H, berarti 4 yang hasilnya tadi itu masuk ke fungsi G. Kita langsung lihat fungsi G-mu. Berarti cari G4. Oke, X-nya tergantikan dengan 4. Berarti hasilnya adalah negatif 3 dikali dengan 4. Hasilnya adalah negatif 12. Berarti ini hasil selanjutnya adalah negatif 12. Setelah dapat hasil terakhir tadi ini, cari lagi dia ternyata masuk ke fungsi F. Fungsi F-nya kita adalah yang ini. Berarti X-nya tergantikan dengan negatif 12. Berarti F negatif 12 sama dengan negatif 12 plus 1. Tang 12 bayar 1 berarti negatif 11. Hasilnya adalah negatif 11. Oke, menghasilkan nilai yang sama. Berarti hasilnya adalah negatif 11. Oke ya.
Itu saja pembahasan kita kali ini tentang fungsi komposisi, baik dari mengkomposisikan 2 buah fungsi hingga 3 buah fungsi dan mencari nilai dari fungsi komposisi itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.